Ustadz ikut demo gak? Kayaknya sih enggak lah. Berarti antum bukan Islam. Masya Allah ya. Saya bilang dari tadi pagi ini orang Islam di Indonesia terkesan kayak galak-galak gitu ya. Bahkan Ustadz memending jawaban pun bisa disuozonin gitu lah. Jangan-jangan sudah nggak gemar lagi minum madu tapi hobi makan tawon yang begini gitu ya. Madunya nggak diminum, tawon yang dimakan jadi galak-galak. Iya. Sekali lagi demi Allah, saya Muhammad Subhan bin Umar Abu Bakar Bawazir mengatakan dengan tegas bahwa marah ketika melihat Quran ini dihina, ini sudah bisa menjadi bagian dari iman. Karena kalau kita nggak marah, kita nggak beriman. Agama dihina, Quran dihina oleh orang yang nggak paham Quran. Jujur, kejadian seperti ini sudah terjadi bukan hanya 2016. Sejak diutusnya manusia paling mulia di atas jagat raya ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran sudah dihina sejak zaman Nabi. Dan itu bukan hal yang mengherankan. Kenapa? Karena yang menghina ini orang kafir yang nggak paham Quran. Lihatlah bagaimana sikap Nabi ketika Quran dihina. Ini Allah kabarkan dalam Quran di sekian banyak ayat. Sehingga berbeda firqah, berbeda manhaj, berbeda mazhab. Tapi satu pemahaman kita, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepakat tidak perlu contoh lain kecuali beliau. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa semua telah beliau sampaikan. Bahkan sahabat menyaksikan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'. Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Betul. Cuma Islam agama yang mengajarkan kalau masuk WC kaki kiri baru kaki kanan, keluar kanan dulu baru kiri. Cuma Islam yang mengajarkan kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minal khubsi wal khaba'is, keluar gufronaka. Cuma di Islam doang kita nggak boleh menghadap membelakangi kiblat ketika buang hajat, betul? Agama lain nggak ketemu. Kalau buang hajat diajarkan, apalagi bicara jihad. Ini fenomena di masyarakat sekarang, banyak orang mengatasnamakan jihad. Demonstrasi adalah jihad. Anda berlindung kepada Allah. Seandainya salah dalam pemahaman, tetapi sampai detik ini tidak pernah mendengar kalimat demonstrasi bagian dari kalimat Islam. Kenapa kita berbangga dengan istilah yang bukan istilah Islami? Kita nggak berbangga dengan bahasa nasihat untuk ulil amri. Sementara kalau sudah pakai bicara nasihat, tidak semua orang berhak untuk menasihati, kecuali orang yang berilmu. Manakala orang yang berilmu memberikan nasihat, tegaklah hukum. Allah bersumpah demi waktu, semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dialah orang yang memberikan nasihat dalam hal yang baik maupun hal kesabaran. Karena janji Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah akan janjikan kepada kita seorang pemimpin ketika kita bersabar. Lamma sabaru. Sehingga bagaimana membuat masyarakat ini tetap sabar? Membuat masyarakat ini tetap sabar, bukan malah membuat keanarkisan yang bertambah-tambah. Tidak, kita nggak pengen seperti itu demi Allah. Makanya kalaupun besok terjadi banyak orang demo mengatasnamakan jihad, demonstrasi karena turun ke jalan, saya menyikapinya adalah bukti bahwa marahnya rakyat. Nah, kalau sudah bicara marah, tidak ada hukum dalam hal ini. Jangankan rakyat yang marah pada pemerintah, ya, jangankan rakyat yang marah pada pemerintah ketika terzolimi, bahkan anak pun yang mungkin merasa terzolimi bisa marah sama ayahnya atau orang tuanya, dan dia membentak orang tuanya. Tidak dikatakan anak ini benar, tapi tidak dikatakan pula salah. Kenapa? Karena dilihat hukum sebab akibat. Apa yang membuat dia membentaknya, itu yang perlu dipelajari. Sehingga ulama nggak nimbrung dalam hal ini mengiyakan sesuatu yang tidak islami. Harusnya mengistiqomahkan diri untuk menjadi orang-orang yang menasihati ulil amri. Tidak semua orang turun ke jalan.
Karena khawatirnya ini jihad kita bak bumerang yang dilempar akan berbalik kepada yang melempar gitu. Seperti yang lampau kita lihat, banyak dipertontonkan dan kritikan dari orang-orang non-muslim bahwa berapa banyak orang-orang Islam ini yang ketika waktu Jumat berdemo, banyak yang nggak sholat Jumat. Ya, padahal saat ini kita nggak menyalahkan mereka yang turun ke jalan karena emosi. Orang emosi apapun bisa terjadi. Ini pemerintah lelet, lambat sekali. Sehingga tidak disalahkan kalau rakyat yang terbatas ilmunya seperti ini. Jadi, tapi kalau di mata Islam, apapun keadaannya di mata Islam, apapun keadaannya, tidak akan pernah ada satu ulama pun yang sahih yang menerima kalimat demonstrasi bagian dari sebuah jihad. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Karena kalau memang ini baik, demonstrasi adalah sebuah kebaikan, para sahabat sudah melakukan dan tidak ada yang melakukan ini. Tapi menasihati pemimpin sudah ada, bukan tidak. Kalaupun harus terjadi, paling tidak diredam. Jangan sampai kejahilan meliputi apa yang mereka lakukan. Sampai perempuan turun ke jalan, ya jangan. Sebanyak apapun perempuan turun ke jalan gak membuat gentar hati para laki gitu loh. Karena memang bukan di situ tempatnya jihad. Yang dikhawatirkan malah nanti selfie depan spanduk gitu loh. Ini kan berbahaya sekali. Ya, jangan. Tidak ada bahasa yang seperti itu. Jadi demi Allah, yuk mulai kita belajar bangga dengan apa yang di Islam. Karena Islam ajarkan semua. Bicara komplain sama kezoliman, ya Islam ajarkan, bukan tidak. Kezoliman terjadi zaman Rasul, kezoliman terjadi zaman sahabat, penindasan para sahabat, pembantaian para sahabat pernah terjadi, bukan tidak. Dan Islam agama yang mengajarkan kesempurnaan. Allah sendiri yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna sudah agama, dengan ayat ini sudah sempurna. Jadi kalau emang harus turun ke jalan menuju tempat untuk mengislah pemimpin, pemerintah dan lain sebagainya, kalau bisa orang yang berilmu. Atau kalau memang sudah terlanjur pada pengen turun, tolong berilmu. Jangan mempertontonkan hal yang sifatnya serampangan. Gitu ya. Karena tidak ada kebaikan dengan datang dengan cara yang diharamkan. Ya, jadi jangan pernah kita menghayalkan sesuatu yang baik datang dengan cara yang tidak baik. Tidak akan pernah datang sebuah kebaikan pun dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Makanya bismillah. Apapun yang terjadi tanggal 4 nanti, saya hanya berwasiat buat diri saya dan antum sekalian, masyarakat dimanapun mendengar, berilmulah sebelum beramal, supaya tidak keanarkisan ini menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahi, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah, ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kita inginkan, yang bangsa ini inginkan, yang seluruh masyarakat muslim di negeri ini inginkan, adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah ini tidak mungkin datang dengan cara yang Allah murkai. Ajmilu fit talab. Ayo, perbagus cara meminta. Allah janjikan kemuliaan. Apa janji Allah? Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Istiqomah dalam kesabaran, stabilkan iman. Allah janji pemimpin mulia akan datang ke negeri ini. Sisanya jangan cuma menghilangkan asap, matikan apinya. Karena penyebab kezaliman terjadi ketika Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Respek dalam dada musuh kita hilang karena kita yang menghilangkan. Apa kata Rasulullah? Yusikul umam an tada'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, la bal yawma idin antum kathir. Walakinnakum gutha' ka gutha'i sayl. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabbah minkum. Wala yakdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang dikhawatirkan. Kalau cinta dunia sudah merebak di hati kita, kalau seorang guru sudah pengen dipandang pandai oleh muridnya, kalau seorang pahlawan pengen dipandang sebagai orang yang berjasa, kalau orang yang bersedekah sudah pengen dipandang sebagai dermawan, kalau orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim, orang yang baca Quran pengen dibilang qari, fantazir sa'ah, tunggu waktu kehancuran. Maka manage emosi kita esok hari. Lihat sababnya. Apa kata Rasulullah? Masanya sudah dekat. Dulu zaman Rasul belum terjadi, akan terjadi. Orang di luar kalian akan menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Mudahnya orang Islam digiring ke meja makan. Satu orang bisa mewakili 100 orang. Lihat,
satu orang kafir bisa bikin geger Indonesia, betul? Masya Allah. Terjadi. Nabi hanya menyimpulkan bahwa Allah ambil dari hati musuh kalian respect dari kalian. Sehingga adanya musuh membuat pelajaran buat kita. Oh iya, ternyata banyak orang Islam yang tidur selama ini. Dulu nggak ada yang ngehin tuh di Al-Maidah ada ayat 51, betul ya? Sekarang semuanya tahu ayat 51, betul lah. Dulu orang Islam nggak ada yang tahu tuh kalau namanya memilih pemimpin itu ada di Quran. Sekarang semua tahu, betul? Ini hikmah. Bukan berarti kita senang dengan ada orang yang seperti ini, kita nggak senang. Kita nggak pengen terulang. Makanya sebelum datang orang seperti ini Allah turunkan sama kita buat pelajaran. Yuk perdalam Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya mudah-mudahan dengan hikmah ini yang terjadi, apapun yang terjadi, ya, demi Allah, orang Islam pintar mengistimbatkan hukum. Apa hukum yang disimpulkan? Bahwa dengan ada kejadian ini Allah pengen kita lebih dekat dengan Quran. Supaya nggak ada lagi kasus yang berikutnya. Karena fitnah ini akan terus bergulir. Ya, orang-orang yang menginjak Quran akan makin banyak. Buat kita buktikan jangan sampai ada orang kafir menghina Quran kembali, insyaallah. Ya, jadi semoga Allah berikan kemuliaan buat bangsa ini, buat negeri ini. Nasihat kami hanya satu, berilmulah sebelum beramal. Sehingga kesabaran bisa stabil, datang kemuliaannya akan datang insyaallah, ya. Setelah ini nggak ada yang bertanya lagi. Mudah-mudahan manfaat insyaallah.